Heerenveen ini butuh duet maut untuk mengontrol permainan skuad Garuda. Timnas Indonesia bisa mengincar bakat muda Manchester City seperti Gabriel Hanwil-Hopking. Skuad Garuda juga masih berpeluang mendapatkan Jairo Ridwald. Masih ada pula nama Dani Mahtio dan Eliano Reinders bisa menjadi alternatif untuk pasukan Merah Putih. Bagaimanakah siasat regenerasi lini tengah Timnas Indonesia? Mencari tandem berkualitas untuk Tom Haye. Lini tengah pasukan Merah Putih masih terlalu bergantung pada sosok Tom Haye. Gelandang kelahiran Amsterdam ini menjadi nyawa utama dari permainan skuad Garuda. Sejak dinaturalisasi, Haye langsung menjadi pemain kunci Sinteyong. Salah satu performa terbaiknya hadir saat skuad Garuda melawan Filipina di laga terakhir ronde kedua. Haye mencetak gol cantik yang mengantarkan timnas Indonesia menembus ronde ketiga. Selain itu, peran sang pemain sebagai pengatur tempo permainan juga nggak kalah penting. Aliran bola skuad Garuda menjadi lebih cair saat dipimpin oleh The Professor. Sebagai gelandang jangkar, Haye nggak banyak pegang bola atau melakukan gocekan ajaib. Namun, sang pemain bisa tenang memberikan umpan-umpan ciamik dari lini tengah. Selain itu, Haye juga punya keahlian menjadi eksekutor bola mati untuk timnas Indonesia. Buktinya, pemain 27 tahun ini sudah mencetak 1 assist saat melawan Vietnam di Stadion Maidin. Performa moncer Haye juga sangat diandalkan SC Heerenveen di Eredivisie. Kontribusi hebat ex pemain Lecce ini sampai disanjung oleh media ternama seperti ESPN. Media Amerika Serikat ini mengutip komentar dari Kees Kwakman selaku pandit lokal Belanda. Lini tengah Heerenveen benar-benar luar biasa. Duet Haye dan Simon Olsson juga terbukti kuat. Heerenveen harusnya bisa meraup keuntungan 7 juta euro dari penjualan Haye, sanjung Kwakman. Meski sudah memiliki Tom Haye, timnas Indonesia dinilai masih kekurangan gelandang berpengalaman. Mantan pemain Heerenveen ini tidak memiliki tandem sepadan di lini tengah. Saat ini, pelatih Sinteyong juga bisa menduetkan Haye bersama Ivar Jenner. Padahal kedua pemain ini memiliki kemampuan yang serupa sebagai gelandang motor serangan. Di bawah asuhan Coach Shin, Ivar ditugaskan untuk menjadi pemain nomor 6. Sang gelandang dituntut untuk bisa menyalurkan bola dan mendistribusikannya ke lini serang. Pemain 20 tahun ini menyebut kalau perjuangannya untuk adaptasi tidaklah mudah. Pasalnya, sang pelatih seringkali menurunkan formasi yang berbeda-beda termasuk di lini tengah. Dengan Indonesia susunannya sering 5-2-3 atau 5-3-2, saya tidak pernah bermain dengan formasi itu. Selalu 4-3-3 atau 4-4-2. Jadi awal cukup sulit karena harus sering lari, kata Ivar. Memaksakan duet Ivar dan Haye merupakan satu-satunya pilihan Coach Shin. Sebab mantan pelatih asal Korea Selatan ini nggak punya opsi lain sebaik keduanya. Sebagai opsi, sang pelatih hanya memiliki Ricky Kambuaya di bangku cadangan. Sementara para pemain lain performanya tidak banyak memuaskan hati Sinteyong. Padahal, lini lainnya seperti sektor penyerangan dan bertahan memiliki opsi yang cukup dalam. Lini bertahan dihuni oleh Jai Itzes, Justin Hapner, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Sandy Walsh. Sedangkan penyerangan banyak pilihan seperti Rafael Strijk, Ragnat Oratmangun, hingga Ramadan Sananta. Kode keras Jairo Ridwald. Kedalaman gelandang timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan amunisi. Saat ini skuad Garuda dirumorkan akan kedatangan pemain keturunan pada sosok Jairo Ridwald. Pasalnya, sang pemain memberikan kode keras untuk segera bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Pemain berusia 27 tahun ini memasang bendera merah putih di bio Instagramnya. Namun saat ini PSSI masih belum mau buka suara tentang kabar Jairo. Arya Sinulinga selaku Exco memang membenarkan PSSI akan segera melakukan tambahan naturalisasi. Namun, hingga saat ini belum dibocorkan pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Apakah ada dalam proses ini? Ada, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu. Proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya. Seandainya benar terwujud, Jairo akan menambah opsi lini tengah skuad Garuda. Sebab sang pemain memiliki pengalaman bermain di Liga Top Eropa. Pemain berkebangsaan Belanda ini sempat membela Crystal Palace yang bermain di Premier League. Dirinya telah bermain sebanyak 96 laga bersama di Eagles dan mencatatkan 3 gol dan 1 assist.
Dengan pengalaman yang mentereng, Jairo diprediksi akan berduet dengan Tom Haye di lini tengah. Kedua pemain ini akan saling menutupi kelemahan satu sama lain. Haye yang memiliki kemampuan passing yang apik dapat membantu penyerangan skuad Garuda. Sementara Jairo yang memiliki kualitas bertahan dapat membantu lini belakang timnas Indonesia. Kesempatan mengincar talenta Akademi Manchester City. Selain Jairo Ridwald, Gabriel Hanwil-Hofking menjadi salah satu pemain keturunan yang sedang diincar. Sang pemain memiliki garis keturunan dari sang ayah yang berasal dari Jakarta. Dirinya sempat membuat heboh ketika berhasil direkrut oleh Manchester City U19. Pemain berusia 18 tahun ini menandatangani kontrak di Etihad Stadium hingga 2026 datang. Kepindahan sang pemain dikonfirmasi langsung oleh Fabrizio Romano. Manchester City sepakat merekrut gelandang berbakat kelahiran 2006, Hanwil-Hofking untuk tim U19. Tulis Fabrizio Romano. Pemain kelahiran London ini juga pernah menimba ilmu di Tottenham Hotspur pada tahun 2022 lalu. Bersama skuad The Lillywhites Junior, dirinya mencatatkan 4 gol dari 41 laga di Premier League U18. Pemain keturunan Indonesia ini sering dimainkan pada posisi gelandang bertahan. Alhasil, kemampuan Gabriel diyakini akan menjadi aset masa depan Indonesia. Dirinya bisa menciptakan duet mematikan bersama Ivar Jenner untuk jangka panjang. Namun, skuad Garuda harus bersaing dengan timnas Inggris yang ikut memantau sang pemain. Skuad The Three Lions sudah beberapa kali memanggil Gabriel ke kelompok umur 16 tahun. Akan tetapi, sang pemain belum diberikan kesempatan tampil bersama The Three Lions Junior. Dengan begitu, kesempatannya untuk membela skuad Garuda masih terbuka lebar. Selain mencari talenta asal Inggris, PSSI juga mencari darah keturunan yang berada di Belanda. Salah satunya adalah Danny Matthew dan Eliano Reinders. Rumor dari Danny Matthew mulai berhembus ketika dirinya dikabarkan memiliki darah Bandung. Pemain 23 tahun ini bisa menjadi prospek bagi skuad Garuda karena usianya yang masih terbilang muda. Selain itu, pemain kelahiran Tilburg ini bisa menjadi opsi yang bagus untuk posisi gelandang serang skuad Garuda. Dirinya juga bisa bermain di posisi gelandang tengah bersama Ivar Jenner. Matthew sendiri sedang bermain untuk Willem II Tilburg di Eredivisie Belanda. Namun pemain berusia 23 tahun ini masih belum mendapatkan debutnya di Liga Negeri Kincir Angin. Selain mengincar Danny Matthew, PSSI juga dirumorkan mendekati Eliano Reinders. Pemain berusia 23 tahun ini sendiri merupakan adik dari Tijani Reinders yang bermain di AC Milan. Berbeda dengan sang kakak, Eliano dikabarkan tertarik untuk dapat membela skuad Garuda. Bahkan pemain PSIS Zwolle ini kedapatan kepo dengan timnas Indonesia. Hal ini disampaikan langsung saat berbincang dengan Yusa Nugraha. Saya pernah melihat pertandingannya, tetapi hanya tayangan ulang. Saya melihat ada rekan saya di Young Utrecht, namanya Ivar dan dia sekarang membela timnas Indonesia. Ungkap Eliano. Ex-Akademi FC Twente ini diyakini dapat menjadi tambahan yang bagus untuk skuad Garuda. Pasalnya, Eliano mampu memainkan banyak posisi mulai dari lini pertahanan hingga lini serang. Dengan kedatangan para pemain keturunan tersebut, akankah lini tengah Indonesia menjadi salah satu yang paling ditakuti di Asia?